Di antara gurun pasir yang luas, di tengah gemuruh pertempuran dan kekaisaran yang membentang, ada sebuah peradaban yang menyinari dunia dengan pengetahuan, seni, dan kebijaksanaan. Pada abad pertengahan, peradaban Islam mencapai puncaknya, sebuah masa di mana kota-kota besar seperti Baghdad, Cordoba, dan Kairo menjadi pusat pengetahuan dan budaya. Sebuah era di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat dan warisan yang ditinggalkan abadi hingga hari ini. Islam lahir di Jazirah Arab pada abad ke-7, menyebar dengan cepat melintasi benua, mengguncang dunia dengan ajaran baru yang menyatukan berbagai suku dan bangsa. Setelah masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, umat Islam mengukir kemenangan-kemenangan besar, mengalahkan kekaisaran besar seperti Bizantium dan Persia. Namun, yang paling mengesankan adalah pencapaian intelektual dan budaya yang muncul dari peradaban ini. Pusat keilmuan utama Islam terletak di kota Baghdad, ibu kota dinasti Abbasiyah, tempat yang dikenal sebagai Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan. Disinilah para ilmuwan, matematikawan, dan filsuf dari berbagai penjuru dunia berkumpul, berbagi pengetahuan, dan menerjemahkan karya-karya klasik Yunani, Romawi, dan India ke dalam bahasa Arab. Dari sini lahirlah beberapa penemuan paling penting yang mengubah wajah dunia. Al-Khawarizmi memperkenalkan konsep aljabar yang kita gunakan hari ini. Sementara Ibnu Sina atau Avicenna menciptakan karya monumental dalam kedokteran yang digunakan di seluruh Eropa selama berabad-abad. Di sisi lain, Al-Razi menyumbang penemuan dalam kimia yang membuka jalan bagi ilmu kedokteran modern. Sementara di timur, Baghdad menjadi pusat intelektual, dan di barat, Cordoba, kota terbesar di Eropa pada abad ke-10, berdiri sebagai simbol kejayaan peradaban Islam di bawah kekuasaan dinasti Umayyah. Cordoba menjadi pusat seni, ilmu pengetahuan, dan toleransi agama. Masjid-masjid Mekah, perpustakaan-perpustakaan besar, dan lembaga pendidikan berdiri kokoh. Di sini umat Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan, berbagi pengetahuan, dan membangun sebuah masyarakat yang lebih maju. Di Cordoba, pengetahuan berkembang pesat. Para ilmuwan Muslim, Yahudi, dan Kristen bekerja sama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari astronomi hingga filosofi. Perpustakaan Cordoba yang memiliki lebih dari 400.000 buku jauh lebih besar dibandingkan dengan perpustakaan yang ada di seluruh Eropa pada waktu itu. Peradaban Islam juga dikenal karena keindahan seni dan arsitekturnya. Masjid-masjid megah dan istana-istana yang penuh dengan seni kaligrafi dan geometris mencerminkan kesempurnaan estetik dan keagungan spiritual. Masjid Al-Haram di Makkah dengan Ka'bah sebagai pusatnya menjadi simbol suci umat Islam di seluruh dunia.
Di Alhambra di Spanyol, kita melihat keindahan arsitektur Islam yang bercampur dengan budaya lokal, menciptakan karya seni yang tak tertandingi. Kaligrafi dan seni geometris bukan hanya menjadi simbol estetika, tapi juga mencerminkan pandangan dunia yang sangat spiritual. Selain pengetahuan dan seni, peradaban Islam juga menguasai perdagangan global. Jaringan perdagangan yang membentang dari Timur Tengah hingga ke Asia, Afrika, dan Eropa memungkinkan produk-produk seperti rempah-rempah, tekstil, dan barang-barang mewah diperdagangkan antara berbagai dunia. Perdagangan ini tidak hanya memperkaya kerajaan-kerajaan Islam, tetapi juga memperkenalkan teknologi baru seperti kompas serta sistem perbankan yang memudahkan transaksi internasional. Peradaban Islam di masa keemasan juga dikenal karena penerimaan dan toleransi agama. Di kota-kota seperti Baghdad dan Cordoba, Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan, saling belajar satu sama lain. Inilah dasar banyak inovasi intelektual dan sosial yang terjadi di masa itu. Meskipun peradaban Islam di masa keemasan mulai memudar, warisan yang ditinggalkan tetap hidup dalam dunia modern. Dari ilmu pengetahuan hingga seni, dari arsitektur hingga filosofi, peradaban ini terus menginspirasi kita hingga hari ini. Kejayaan yang pernah ada di Baghdad, Cordoba, dan Kairo mengajarkan kita tentang pentingnya ilmu pengetahuan, toleransi, dan kerjasama antar bangsa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda menikmati kisah sejarah yang mendalam dan penuh makna, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.